Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di GPDI Tunggul Permanu. Sesaat lagi ibadah pelepasan di tempat ini akan dimulai. Dan saya serahkan pelayanan ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Wahyudi Widodo. Puji Tuhan, saudara jangan lihat jam ini. Ini WIT, Waktu Indonesia Bagian Tunggul. Kita pakai WIB, Waktu Indonesia Bagian Barat, sekarang tepat jam 8 pagi. Saudara, kita punya rencana, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kita punya rancangan, tetapi waktu Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ibu Suhartini lahir tanggal 25 April 1957, dipanggil Tuhan 13 November 2022, usia 65 tahun. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Saudara kita semua berdiri, kita pujikan waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin, Yesus. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Waktumu yang terbaik atas hidupan kami
Rencana-Mu tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu apa yang terjadi, itu yang terbaik bagi kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Saya undang Bapak Stefania maju ke depan untuk berdoa pada saat ini. Segala yang terjadi di hidupku, segala sesuatu yang terjadi adalah indah di hadapan-Mu Tuhan. Sampai kematian orang yang Kau kasih pun berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya kalau saat ini kami akan mengawali ibadah pelepasan jenazah Ibu Pendeta Hartini. Kami percaya Tuhan memakai hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini, baik worship leader, pemusik maupun pemberita firman Tuhan, hingga sampai melangkah ke tempat peristirahatan terakhir. Segala sesuatu ada dalam pimpinan Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan acara ini awal sampai selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Pada saat ini yang ada di depan kita ini jenazah, dan rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan, ku di tangan-Mu. Hidup kita dalam tangan Tuhan, hidup kita dalam rencana Tuhan.
tak pernah ditinggalkan di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Satu keyakinan kita, hidup kita dalam rancangan Tuhan, hidup kita dalam pikiran Tuhan. Apa yang terjadi itu seizin daripada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, saya berikan kesempatan bagi hamba-hamba Tuhan yang datang pada saat ini maju ke depan semuanya. Yang merasa hamba Tuhan maju ke depan, kita akan nyanyikan pujian "O Yerusalem, Kota Mulia". Mari yang merasa hamba-hamba Tuhan boleh maju ke depan dari semua wilayah. Mari kita yang nanti bisa suara satu, silakan suara satu, suara dua, suara tiga, suara empat, kita mecah sendiri-sendiri. Bisa di depan sini, kalau nggak cukup di belakang mimbar. Mari Bapak Ibu, inilah penghiburan bagi kita. Kita merindukan Yerusalem yang baru, di mana di sana nggak ada air mata, nggak ada duka cita, yang ada hanya sukacita bersama-sama dengan Tuhan.
Puji Tuhan saudara, kalau kita mendengar hamba-hamba Tuhan bernyanyi, kita mendengar seperti malaikat di surga bernyanyi saudara. Dan sekarang kita akan mendengarkan suara malaikat-malaikat dari Tunggul. Saya berikan kesempatan bagi jemaat untuk maju ke depan untuk memberikan persembahan pujian. Kami persilakan.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Satu kalimat yang menyentuh hati saya pada pagi hari ini. Kupunya teman yang setia, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, nggak pernah meninggalkan kita. Mungkin selama di dunia kita pernah dikecewakan, dikhianati oleh orang. Tapi satu keyakinan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang peduli atas kehidupan kita. Teman hanya datang pada saat kita suka, tapi di saat kita duka, Tuhan yang mempedulikan hidup kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita pujikan. Semua baik, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam rencana-Mu. Amin, Yesus. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Haleluya. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik. Haleluya. Semua baik. Haleluya Yesus. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya.
rencana-Mu sempurna. Apa yang Kau kerjakan terbaik bagi kami semua. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi kami semua, terlebih Engkau mengurapi hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biar penghiburan, sukacita Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, terlebih buat keluarga, juga buat keluarga besar GPDI Tunggul tempat ini. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yeremia Gunawan, utusan dari Majelis Daerah. Waktu kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Majelis Daerah Jawa Timur yang mempercayakan saya untuk melayani ibadah pelepasan jenazah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kematian adalah sesuatu yang pasti, tetapi sangat disayangkan bahwa kematian banyak sekali dilupakan oleh orang, bahkan orang yang percaya kepada Tuhan. Berapa banyak orang mempersiapkan kematian? Saya rasa tidak ada yang mempersiapkan kematian dalam hidupnya. Engko nek wis mati ya wis babah, opo jari. Apalagi kita yang tinggal di Jawa, filosofi Jawa seringkali memberikan pembenaran. Bukan gimana nanti. Maaf, bukan nanti gimana, tapi gimana nanti saja. Filosofi Jawa bukankah seringkali tertanam dalam pikiran, wis engko piye wae lah dadine. Alkitab jelas mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti untuk saudara dan saya. Memang tidak ada yang tahu kapan itu datangnya kematian. Saudara, Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Ripka Suhartini, usia 65 tahun. Usia yang cukup. Saya jauh di bawah 65. Mas Imam lebih tua Mas Imam daripada saya. Tapi tidak ada yang tahu. Bisa saja Mas Imam yang lebih tua duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan Mas Imam duluan. Saya kalau tidak dengan Mas Imam tidak berani guyon, saudara. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Kematian seringkali datang tiba-tiba. Saya ingat beberapa kesaksian. Ada jemaat meninggal justru ketika sedang senang, lagi ngitung uang. Gembala datang siang-siang ketika besuk. Jemaat ini mengatakan kepada gembala, "Om, nanti Om datang sore saja ya, saya lagi sibuk, ini lagi ngitung uang." Saudara, kalau ngitung uang itu sedih atau senang? Ngitung badi, ngitung cuan. Senang, mati. Ada yang mati ngenes. Apapun jenis kematiannya itu adalah sesuatu yang pasti. Alkitab katakan. Kecuali saudara dan saya tetap hidup ketika Yesus datang kedua kali, kita akan diangkat dan diubahkan. Kita tidak mengalami kematian, itu Alkitab yang katakan. Tetapi kalau lihat waktunya masih jauh, kita akan alami hal itu. Tapi kita bersyukur sebagai orang Kristen. Alkitab yang menjadi tuntunan saudara dan saya memberikan pedoman, memberikan patokan supaya saudara dan saya jangan tersesat. Sering kita menyanyikan apa yang terambil dari Mazmur, firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Ketika jalan kita gelap, kita tidak bisa sampai ke tempat tujuan dengan benar dalam waktu yang cepat, sulit. Kemarin saya dari Malang Selatan
Berangkat cuma 2,5 jam, pulang hampir 3,5 jam, saudara. Karena ketika kami pulang, hujan, gelap, dan saya enggak tahu jalan. Saya berdua sama Mas Yos, orang Jepang katakan nyunyak-nyunyuk. Mas bener lah mas, bener gitu. Rasanya kok salah ya, ngerem gitu. Delok map, sinyalnya munyer-munyer. Ketika gelap kita enggak bisa tahu, tapi bersyukur firman Tuhan jadi pedoman untuk saudara dan saya. Pemazmur mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang mengasihinya. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, Mazmur 116 ayat 15. Berharga. Kalau orang mati saja berharga, apalagi saudara dan saya yang hidup. Saudara bisa katakan amin. Tapi berapa banyak kita ketika hidup ngersulo terus saudara hidupnya. Kurang bersyukur. Padahal Alkitab jelas katakan, firman Tuhan katakan, bersyukur itu sesuatu yang dikehendaki Tuhan, bukan kehendak kita loh. Tapi seringkali saya mau bersyukur karena sesuatu sudah terjadi dalam hidup kita. Bukan, kita bersyukur itu karena kehendak Tuhan. Tuhan yang ingin kita terus bersyukur. Apapun keadaan kita, tetap bersyukur. Saudara, kalimat-kalimat yang tidak dipakai oleh orang percaya itu seringkali dipakai oleh dunia. Saya sering mengingatkan jemaat, apa yang tidak dipakai oleh orang percaya yang ada di dalam firman Tuhan itu dipakai oleh dunia dan berhasil. Contoh, saudara. Saudara pernah masuk Indomaret? Pernah? Sering. Waker Indomaret gitu ya. Ketika saudara buka pintu Indomaret, saudara dengarkan sapaan apa? Sebagian ini mungkin karyawan Indomaret ya, hafal sampai. Selamat datang, selamat berbelanja. Saudara, Alkitab, Paulus mengingatkan jemaat di Roma, saling mendahuluilah dalam memberi hormat. Tapi berapa banyak orang Kristen di gereja saja tidak pernah mau memberikan hormat. Aku luwih tuwa, sing kono nom junior, ya kudune kono sing mantuk karo aku. Alkitab tidak katakan demikian. Tetapi ketika dunia melakukannya, dunia diberkati. Orang Kristen kehilangan berkat. Maaf, beribu maaf. Harga pembelian di Indomaret dengan toko retail yang kecil-kecil lebih mahal mana? Kena opo kok seneng ning Indomaret nek wis ngerti larang. Sejuk. Yang terutama nyaman karena disopo. Saya pernah tanya kepada bapak-bapak, ngopo kok seneng marung, ngopi, mangan. Enak, disopo karo bakule, aja meneh bakule ayu, lambemu. Begitu. Ning nggone warung iso ngobrol, iso seneng-seneng, apa meneh iso ngutang. Waduh. Tapi nek ning omah besengut ae bojoku. Anggur sing lanang takon, "Bu, ana mangan apa?" Delok dhewe kalau duwe motor ora gelem delok. Ya sapa sing ape mangan, ngelih dadi wareg langsung. Ini kelihatannya sepele Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dunia mengambil, kalah kita. Saudara pernah mendengar ungkapan, apapun makanannya, minumannya apa? Apal. Tapi nek ayat, Alkitab katakan apapun keadaanmu bersyukur karena itu yang dikehendaki Tuhan. Seorang penulis lagu, padahal dia adalah seorang pengacara yang bernama Horatio Spafford. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara bayangkan. Dalam satu peristiwa, istri beserta dengan keempat putrinya berangkat dari Amerika ke Inggris. Dalam perjalanan itu terjadi badai yang luar biasa, kapal yang mereka tumpangi tenggelam.
Horatio Spafford ini tidak ikut dalam pelayaran itu, tapi dia kehilangan 4 putrinya dan istrinya hidup setelah sekian lama terapung di laut dan diselamatkan. Tahun 1880 sekian. Dan ketika itu istrinya kirim telegram kepada Horatio dengan mengatakan berita duka ini. Horatio akhirnya menyusul istrinya yang hidup itu ke Inggris. Dan ketika dia sampai di tempat di mana kapalnya itu tenggelam, kapal anak-anaknya, di mana keempat anaknya itu mati. Nakoda kapal memberitahukan kepada penumpang kapal, beberapa waktu yang lampau terjadi kecelakaan di tempat ini yang menewaskan ribuan orang penumpang. Horatio langsung ke buritan dan dia menuliskan satu lagu yang sampai sekarang dikenal oleh banyak orang percaya. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Orang Jawa ada lagunya, Aku Rapopo. Saudara kenal siapa yang nyanyikan lagu Aku Rapopo itu? Loh, apal tau wis mati, ya ta? Saudara pernah dengar itu, aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Ketika ada masalah katakan dengan jiwamu, aku rapopo. Karena Tuhan adalah gembalaku. Ketika kedukaan semacam ini katakan, baiklah jiwaku. Saudara, kematian bukan hal yang mudah. Maaf, bukan saya berat sebelah. Tapi kalau yang mati ibu itu biasanya anak-anak lebih sedih daripada yang mati bapak, saudara. Bapak-bapak mesem kabeh, saudara. Kroso, bapak-bapak kan dekat dengan anak itu memang kadang-kadang mung ning butuh, Pak, njaluk duit dan lain sebagainya. Tapi ketika ibu meninggal, saya pun mengalami, maaf. Ketika bapak saya meninggal, saya menangis. Tapi ketika mama saya meninggal, saya sempat, saudara, saya nangis sejadi-jadinya. Tadi ketika nyanyi jemaat menangis. Belum tentu, maaf. Ketika Bapak Gembala meninggal nanti nangisnya seperti itu ya. Maaf Om ya, saya bukan mengecilkan Bapak Gembala. Saya sendiri merasakan kok. Kalau gembala sakit yang pria itu yang memperhatikan sedikit, tapi kalau ibu gembala sakit, sing nilai oke. Ya, berbahagialah wanita engkau. Ya. Ini ibu meninggal. Jangan berlarut di dalam kedukaan, jemaat jangan berlarut. Rasul Paulus mengingatkan, jangan seperti orang dunia yang terus kehilangan. Saudara, ada satu suku Tionghoa, ketika dia mati, meninggal, itu mereka sewa orang-orang untuk menangis, nyewa. Supaya apa? Supaya terlihat kesedihannya. Nyewa loh saudara, sampai nyewa orang nangis. Seneng ya nangis dibayari ya. Ada yang mau daftar begitu? Tetapi Alkitab katakan, jangan engkau seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Mazmur katakan, orang yang mati di dalam Tuhan berharga. Filipi katakan, orang yang mati di dalam Tuhan beruntung. Luar biasa. Rasul Paulus menuliskan kepada sidang jemaat Filipi, kematiannya sudah dekat. Tapi dia mau ingatkan bahwa kematian itu satu keberuntungan. Kalau kita berharga ketika mati, beruntung ketika mati. Dan kalau saudara baca di dalam buku Wahyu, pasal yang ke-14 ayat 13 dikatakan berbahagia. Bukankah itu sempurna? Halo? Berharga, beruntung, berbahagia. Alkitab katakan demikian. Tetapi siapa yang berharga, siapa yang beruntung, siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang mati di dalam Tuhan. 3 orang yang bilang amin. Mati di dalam Tuhan. Banyak orang yang cuma mau hidup di dalam Tuhan, ketika mati lupa dengan Tuhan. Saya ingat papa saya pernah mendoakan satu orang yang sakit hati dan sakit hatinya itu dibawa sampai mati. Ketika itu papa mendatangi
orang ini, saudara. Dan papa sudah katakan, Om, lupakan, ampuni Om. Dia sudah tidak bisa bicara. Tapi orang ini memberikan isyarat dengan tangannya. Sudah Om, lepaskan. Om mau ketemu dengan Tuhan, jangan bawa beban. Untuk ketiga kalinya dikatakan, lepaskan Om. Dia goyangkan tangannya, mati. Maaf, saya tidak berani menghakimi, saudara. Kalau menurut penilaian saudara, dia mati di dalam Tuhan atau mati di luar Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang bisa menilai. Berapa banyak kita ketika hidup, kita iring Tuhan. Tapi ketika kita sakit, kita berseru kepada Tuhan, bahkan kita menggerutu kepada Tuhan. Tidak jarang kita protes kepada Tuhan. Tidak jarang kita membanding-bandingkan. Tuhan, kenapa yang ini kok enak, hidupku kok susah? Tuhan, kenapa penderitaan hidupku semacam ini, sedangkan mereka yang melakukan dosa kok hidupnya sepertinya senang? Ojo banding-banding ke ya. Ya kan, orang dunia saja tahu. Ojo skor banding-banding ke, ojo nyaing-nyaing ke. Tuhan itu tetap setia dulu, sekarang, sampai selamanya. Apa yang Tuhan kerjakan baik. Dan saya yakin Ibu Ripkah ini pun sudah menerima bagiannya. Dia berharga, dia beruntung, dia berbahagia di dalam Tuhan. Tinggal saudara dan saya, apakah kita bisa seperti almarhum? Saya tidak terlalu kenal dengan almarhum. Ketemu dengan almarhum hanya beberapa kali dalam pertemuan tingkat daerah. Tetapi saya berani mengatakan almarhum adalah sosok yang berhasil membesarkan anak-anaknya. Ketika saya melihat anak menantu cucunya. Saya kenal dengan salah satu anaknya, Angga. Berapa tahun lalu enggak? Sekitar 10 tahun yang lalu. Angga praktek hanya 15 menit dari rumah saya. Dan sering ketemu. Yang saya tahu Angga ini diem. Kalau sendiri, saudara ya, senangnya baca, terus enggak tahu, sekarang masih suka baca. Kuatnya luar biasa. Dan dia sampai saat ini ada di dalam pelayanan, dan saya tidak kenal dengan Ibu Ripkah. Tapi Alkitab katakan, pohon dikenal dari buahnya. Saya melihat buahnya. Artinya pohonnya pasti juga benar. Saudara, hasilkan buah ketika hidup. Tetap ada di dalam Tuhan. Maka engkau akan berharga. Engkau akan beruntung dan berbahagia di dalam Tuhan. Itu tentu yang menjadi tujuan saudara dan saya. Jangan pernah sesali kehidupan kita, sesulit apapun. Horatio Spafford kehilangan 4 putrinya, dia katakan, baik jiwaku. Saudara baca di dalam buku Mazmur, di mana pemazmur menuliskan ketika dia mengatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Di ayat-ayat awal itu dia tahu hidupnya susah, hidupnya penuh penderitaan. Tapi dia mengatakan kepada jiwanya, hai jiwaku berharga. Kalau saudara baca Mazmur, pemazmur sering memaksa hidupnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berapa banyak saudara memaksa hidupmu untuk bersyukur kepada Tuhan? Berapa banyak engkau memaksa hidupmu untuk datang mencari Tuhan ketika pagi hari? Berapa banyak engkau memaksa hidupmu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam masa sulit? Itu dikehendaki Tuhan. Dan akhirnya kita bisa melihat hasil dari pekerjaan, hasil dari apa yang dikerjakan berharga di mata Tuhan. Jangan pernah sesali hidupmu. Mengiring Tuhan itu memang tidak mudah. Tetapi ada bagian yang dunia tidak bisa berikan. Ketika engkau tetap setia dalam mengiring Tuhan. Saya bercerita ini, saya tidak sedang memperolok keluarga saya. Tapi ada anak saya
yang sempat mengatakan, kenapa Papa harus jadi pendeta? Coba kalau Papa enggak jadi pendeta. Saya latar belakang saya kuliah di manajemen perbankan dan saya hampir bekerja di bank. Istri saya sudah bekerja di bank. Dan kami putuskan berdua meninggalkan pekerjaan masuk di bidang pelayanan. Papa saya tahun 66 itu salah satu pimpinan bank di Bandung. Tinggalkan pelayanan masuk di desa tempat yang saat ini saya layani. Jujur ketika anak saya mengatakan, kenapa Papa tidak lanjutkan pekerjaan Papa? Saat ini Papa minimal, anak saya katakan, setelah sekian puluh tahun, Papa kepala cabang. Tapi jujur, saudara, ada satu kebahagiaan dalam mengiring Tuhan, dalam ketidakberdayaan, dalam ketidakmampuan. Tuhan membela dengan luar biasa. Kalau sedikit saya saksikan, saudara silahkan anggap saya curhat colongan atau bagaimana, terserah. Saya menjadi gembala sudah 20 tahun. Tapi saya dan istri menikmati persembahan dan perpuluhan itu hanya 1 kali, 1 bulan. Bulan pertama ketika kami dilantik menjadi gembala, perpuluhan dan persembahan itu kami terima penuh. Tetapi bulan kedua sampai saat ini, persembahan dan perpuluhan itu kami serahkan kepada jemaat untuk jemaat yang mengelola. Saya mau dikasih, mau enggak, saya enggak protes kepada jemaat. Tapi saya masih dihidupi oleh Tuhan dengan luar biasa. Bahkan kalau boleh saya saksikan, ketika anak saya protes seperti itu, saat ini anak saya boleh mengatakan Tuhan baik. Saya yang tidak punya apa-apa, tidak tahu saya sudah berapa puluh kali saksikan ini di depan hamba-hamba Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang memberikan modal kepada anak saya. Saya ditanya, anakmu selesai kuliah mau kerja apa? Saya katakan tidak tahu. Dikasih modal untuk kerja, saudara. Ora sana, ora kadang. Orang Jawa katakan. Boleh saya sebutkan modalnya supaya saudara pengen. 1M. Tanpa bunga. Tanpa batas waktu. Nek bayar sailingmu. Saya cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada anak saya, kalau papamu ndak jadi pendeta, kowe orang ngarah dipelihara Tuhan koyo gini. Kalau papamu jadi pengusaha, jadi pegawai bank pada waktu itu, kamu ndak akan dapatkan fasilitas pinjaman yang tanpa bunga, tanpa batas waktu, bayar sailingi. Kamu bisa tak kasih kredit, tapi pasti ada bunga dan ada batas waktu, ada jaminan. Tapi ketika mempercayakan hidup kepada Tuhan, kami berdua cuma 1 bulan, saudara terima perpuluhan dan persembahan secara utuh. Saya bersyukur istri saya tidak protes ketika saya katakan. Kita berdoa dan Tuhan katakan semua persembahan dan perpuluhan jemaat yang atur. Jemaat mau kita mau kasih kita berapa, tidak usah protes. Tapi berapa banyak orang melihat saya sebagai pendeta kaya. Mobil saya bagus, anak-anak saya bisa kuliah 3-3-nya dalam waktu yang hampir bersamaan 3-3 kuliah. Bahkan yang 1 kuliah di Cina. Duit saka ngendi? Desa yang saya tinggali tidak jauh berbeda dengan Tunggul Permanu ini. Tapi ketika ada Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tetap sama. Mau di kota, mau di desa, lembah kekelaman sekalipun Alkitab katakan Tuhan yang menjaga dan memelihara. Pialamu penuh melimpah. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanmu. Ibu Soeharti ini sudah memberikan contoh untuk anak menantu cucu.
sudah mengambil keputusan yang tidak mudah bersama dengan Pak Stefanus. Jemaat, ikutilah teladannya. Dan terlebih lagi, ikutilah teladan Kristus. Jangan pernah menyesali hidup. Tuhan yang memelihara engkau. Bukan bukan manusia, bukan orang tua, bukan mertua, bukan suami, bukan anak, tapi Tuhan yang memelihara engkau. Jangan pernah sesali hidup ini. Tuhan yang menjadi penyedia berkatmu. Kehilangan ibu gembala bukan hal yang mudah. Kehilangan istri, orang tua, berat. Tetapi bersama dengan Tuhan akan ada kemudahan-kemudahan. Diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukan firman. Saya rindu kita ambil waktu sejenak, saudara. Boleh saya minta waktu beberapa menit? Ketika saya masuk gereja ini dan tadi awal pujian dinyanyikan, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, saudara. Mari saat ini saya ajak saudara kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dalam beberapa saat ini. Sebelum peti jenazah meninggalkan tempat ini. Satu ungkapan hati kita, jangan pernah kita menyesali hidup. Jangan pernah kita merasa kecewa dengan pelayanan yang kita kerjakan. Layani Tuhan segenap hidup. Tak akan pernah ku sesali mengiring lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani mengasihimu, mengiring seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jangan pernah sesali. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Betapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani,
mengoreksi kehidupan kita pada pagi hari ini. Adakah Bapak Ibu Saudara pernah lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan? Merasa Tuhan tidak memperhatikan kita, merasa menyesal dalam pengiringan kita kepada Tuhan, merasa beban yang kita tanggung ini terlampau berat. Karena kita mencoba memikul beban itu dengan kekuatan kita sendiri. Bukankah Yesus mengatakan, datang kepadaku engkau yang letih, lesu, berbeban berat, aku memberi kelegaan. Saudara yang sedang mengalami kedukaan, kebimbangan, ketidakpastian dalam hidup. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Siapapun engkau, kalau engkau mau datang kepada Tuhan pagi hari ini, Dia sedang membuka tangannya untuk menyambut engkau. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang memang mau pagi hari ini melepaskan beban hidupmu, engkau boleh letakkan tangan kanan di dadamu pagi hari ini. Tuhan sedang melihat hati yang mau dibuka. Dia sedang melihat hati yang memberikan kesempatan untuk Tuhan menjamah, melembutkan, membangkitkan iman yang terpuruk, menyediakan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita datang. Tuhan tidak pernah salah dengan keadaan yang sedang kau alami. Tapi seringkali kita yang menyalahkan Tuhan dengan keadaan. Tapi ingat, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Kesulitan penderitaan adalah bagian hidup kita manusia. Kematian bukanlah akhir, tetapi Alkitab mengingatkan bahwa ketika kita bertahan sampai pada akhirnya, hembusan nafas terakhir kita di dalam dunia adalah tarikan nafas pertama kita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Pastikan itu menjadi bagian hidupmu. Ini kami Tuhan. Ini kami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti sampai ku dapat dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia nanti janjimu Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan.
setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada kami. Detik-detik akhir kami tidak melihat lagi sesosok yang kami kasihi, yang kami cintai, yang setiap saat, setiap waktu bersama-sama dengan jemaat Tunggul Permanu. Sebentar kami tidak melihat lagi, tetapi karya, pelayanan, kasih, dan cinta tetap terukir dalam hati jemaat-Mu. Sampai akhir menutup mata, tetap melayani Tuhan. Jiwa pelayanan telah Engkau alirkan melalui almarhumah. Tertanam di dalam hati anak-anak, di dalam hati jemaat. Sampai pada waktunya kami menerima mahkota kehidupan. Segala pekerjaan tidak akan pernah hilang. Ketika almarhumah membawa seluruh jemaat, keluarga, anak-anaknya, cinta Tuhan dan melayani sampai akhir. Hidup ini adalah kesempatan untuk dapat mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Jangan sampai ada satu pun yang terhilang di antara kami. Kami mau tetap setia sampai kesudahannya. Bawalah kami Tuhan ke tempat-Mu, ke tempat kekekalan di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Di sana tidak ada air mata lagi. Dan itu karena karya pelayanan almarhumah yang sekarang dilanjutkan Bapak Gembala, Bapak Stefanus bersama dengan anak-anak sebagai wakil gembala. Urapi hamba-hamba-Mu ini untuk tetap dapat membawa seluruh jemaat menjadi jemaat anak-anak Allah yang diperhitungkan dunia, yang menjadi saksi Kristus di masyarakat di Kampung Tunggul Permanu ini. Kami tidak menyesal dengan kepergian hamba-Mu ini, karena hamba-Mu telah menanamkan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Sampai saat ini kami melihat putra-putri, menantu semua cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan. Jasanya itu tidak pernah hilang. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan Bapak Stefanus bersama putra-putra, menantu-menantu, cucu-cucu semuanya. Bersama dengan jemaat, satukan hati kami untuk tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan, firman Tuhan yang memberikan dampak dalam hidup kami ini untuk terus setia sampai pada akhirnya. Karena kematian itu pasti. Demikian juga kami mau melangkah dengan pasti di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kami telah kami naikkan kepadamu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Tadi disampaikan bahwa jarang orang yang mempersiapkan kematiannya. Pada satu saat saya ngomong sama istri saya untuk mempersiapkan kematian, dia katakan ngomong opo ae. Anak esik cilik-cilik. Ya. Kalau saudara mau mempersiapkan silakan, nanti saya nyusul. Karena kalau saya duluan siapa yang ngubur hamba-hamba Tuhan Malang Raya. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya penghiburan dinyatakan atas keluarga tempat ini. Dan kita akan acara yang berikutnya yaitu pemberian uang duka dari majelis daerah.
nanti yang diterimakan oleh Bapak Sumaji. Boleh maju depan, Pak. Mungkin Bapak Yosi boleh maju juga mendampingi, dan kita nanti MD dan Majelis Wilayah berfoto sebentar. Baik Bapak Ibu Saudara, mewakili Majelis Daerah Jawa Timur, kami berdua akan menyampaikan tanda kasih dari rekan-rekan hamba Tuhan Jawa Timur. Jadi Bapak Ketua tidak bisa hadir, mempercayakan hal ini kepada kami berdua untuk menyampaikan tanda kasih ini kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan kekuatan kepada keluarga. Yang berikutnya pemberian uang duka dari Majelis Wilayah 8 Malang kepada keluarga. Mohon Bapak Sumaji tetap di posisi yang semula. Pak Willy selaku Ketua Majelis Wilayah 8 Malang dipersilakan untuk memberikan bantuan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, waktu berikutnya saya serahkan pada apa? Saya berikan kesempatan bagi keluarga yang membacakan riwayat hidup sekalian ucapan terima kasih. Dipersilakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di sini saya anak yang pertama dari Bu Ripka. Saya akan membacakan riwayat hidup dari Ibu Ripka. Ya, Ibu Ripka lahir tanggal 25 April tahun 1957 dari orang tua bernama Sarjono dan Yarini, anak keempat dari 5 bersaudara, mengenyam pendidikan SD dan sampai SMP. Kemudian beliau memenuhi panggilan Tuhan masuk ke sekolah Alkitab Batu angkatan 27 untuk kelas 1 dan kelas 2-nya di angkatan ke-29. Pada tanggal 17 September 1985, beliau Ibu Ripka Suhartini menikah dengan Bapak Stefanus Sumaji, di mana Bapak lahir tanggal 5 Agustus tahun 1957 dengan orang tua Suharjo Seran dan Ibu Warimah. Mereka menikah pada tanggal 17 September 1985 dan mulai saat itu beliau melayani Tuhan di tempat ini. Beliau dikaruniai 3 orang anak, cowok semua, laki-laki ya. Anak pertama Onesimus Cahyo Karuniawan, status sudah menikah dengan Sarita Damayanti, dikaruniai 1 orang anak
bernama Naomi Sabatani Awahita. Kemudian anak yang kedua bernama Octavianus Angga Kurnianto, menikah dengan Jilviaka Sambau, dikaruniai 2 orang anak bernama Febe Vioneta Gracia Kurnianto dan Sainit Elsiadai Grace Kurnianto. Anak yang ketiga bernama Alfius Anton Fredianto dan masih belum menikah. Beberapa bulan setelah pernikahan pada tahun 1985, setelah pernikahan Ibu Ripka dan Bapak Stefanus Sumaji, dilantiklah beliau, Ibu Suhartini dan Bapak Stefanus sebagai gembala sidang di GPDI Tunggul Permanu sampai sekarang ini. Kemudian saya akan bacakan riwayat sakitnya Ibu Ripka. Pada tanggal 14 Juli 2019, beliau didiagnosa dokter alami tumor tulang belakang dan dilakukan operasi pengangkatan tumor yang pertama. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2019, hanya berkisar 2 minggu, dari tumor itu didiagnosa kembali bahwa tumor di tulang belakang itu timbul karena adanya tumor pada kelenjar tiroid. Setelah itu dilakukan juga operasi tumor di tiroidnya, operasi yang kedua. Berselang 1 tahun kemudian dilakukan lagi operasi pada tulang belakang karena ada diagnosa kanker tulang belakang. Itu sekitar tahun 2020. Setelah operasi ketiga kalinya, akhirnya beliau alami kelumpuhan saraf kaki dan harus berbaring di tempat tidur. Itu selama kira-kira 2 tahun. Kondisi semakin menurun dan Tuhan akhirnya memanggil beliau pada hari Minggu 13 November 2022 kemarin pukul 2.30 pagi di rumah di Pastori ya. Pada usia 65 tahun 7 bulan. Jadi sekitar kurang lebih 3,5 tahun beliau alami penderitaan sakit. Ini sekilas tentang riwayat hidup Ibu Suhartini. Saya juga mewakili keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang jemaat kerjakan, atas semua kehadiran Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan semuanya. Tuhan Yesus kiranya yang membalas dan memberkati. Kalau ada salah-salah, kami mohon maaf. Kalau kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Demikian saya sampaikan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya untuk pengumuman penutup dan seterusnya saya serahkan kepada Bapak Willy Rawis selaku Ketua Wilayah 8 Malang. Bapak Ibu, sesaat lagi ibadah pelepasan ini akan diakhiri dengan doa pemberangkatan dan akan dimakamkan di tempat pemakaman Desa Tunggul Permanu. Kalau keluar dari gereja ini ke arah kanan lebih kurang 1 kilometer ya, info yang disampaikan kepada saya, dan kami berharap kita semua akan mengiringi keluarga untuk sampai pada tempat yang terakhir. Ya. Dan kami juga sampaikan hari ini nanti sore jam 4 masih ada ibadah penghiburan di keluarga, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir yang akan dimulai jam 4 sore nanti. Ya. Dan sekali lagi atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih buat kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semua, secara khusus kepada Bapak pimpinan dari majelis daerah,
yang boleh datang ke desa, ya, ke pedalaman, ya. Memang kalau ke pedalaman sama ke desa, ya Pak Yeri sama Pak Yosi ini yang diandalkan, ya. Ya, dan sebentar Pak Yosi akan melayani di pemakaman, dan saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan, ya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ada satu lagu kesukaan almarhumah kita akan angkat bersama-sama. Kaulah harapan, bukan dengan kekuatan. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Nanti saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Yosia akan tutup dengan doa. Nyanyikan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau harapan dalam ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang pada wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Oh, ganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini yang menjadi iman dan pengharapan kami, bahwa Engkaulah satu-satunya harapan, Engkaulah satu-satunya kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang memegang tangan kami. Pegang tangan-Mu, kami Tuhan yang lemah. Engkau memegang kehidupan hamba-Mu, Bapak Pendeta Stefanus, bersama dengan anak cucu menantu, dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa, sanggup memberikan kami harapan, memberikan kemenangan, memberikan penghiburan, memberi semangat yang baru. Sepeninggal hamba-Mu Ibu Pendeta Ripka, biarlah semangat itu tetap menyala di tempat ini. Pekerjaan-Mu semakin diberkati, semakin dilebarkan, agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan kami tahu hamba-Mu sudah selesai dalam pertandingan iman, dan sekarang dia telah menerima mahkota kehidupan. Engkau memberkati acara sebentar pemakaman, dari awal sampai akhir, juga dalam perjalanan sebentar Tuhan hentar tibakan dengan selamat.
memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir, berkati jemaat yang hadir, kami yang hadir semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memberkati serangkaian acara pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita akan pulang ke rumah masing-masing, dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pesona Roh Kudus kiranya selalu menyertai, memimpin hidup kita mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kali kedua menjemput gereja-Mu dalam kemuliaan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.